Setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, ponakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain fa'amana bihi Lut. Lut beriman kepadanya. Dan Lut juga nanti diutus jadi nabi, yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya. Tapi itu kisah yang nanti lain lagi, kisah Nabi Lut alaihissalam. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut, ya, ke negara yang kami ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestina. Dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang Palestina yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung pada satu panjang lebar saya ceritakan tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum muslimin untuk berusaha untuk bisa umroh menuju ke sana dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing umroh ke sana, subhanallah orang-orang Palestina pada pelukin tuh. Saya kenalan kalau dia tahu dari Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami. Sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi, walaupun misalnya tidak bisa membantu secara harta dan seterusnya, karena kita cuma bawa dana secukupnya, walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia, kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan, tapi itu yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa, ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, subur sekali, subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, allati barakna fiha lil alamin. Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram, akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal, ditanam apapun maka akan tumbuh, gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah, ya, jalan raya pecah, retak jalannya, kemudian tumbuh pohon apel, gitu kan? Saking suburnya negeri itu. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna minas salihin. Lalu kami karuniakan untuknya Ishak dan Yaqub sebagai hadiah dari kami, kata Allah, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishak alaihissalam, Sarah, mandul beberapa tahun tidak punya anak. Nanti akan kita ceritakan sebentar, tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya. Maka Allah karuniahi Ibrahim alaihissalam, ya, anak-anak dan semua Allah jadikan orang-orang saleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam, maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kata ulama tafsir, semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung Ishak, Ismail, Yaqub, kemudian turun Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayub, ya, ini semua Musa, Isa alaihi wassalam dikenal dengan turunan barisan, dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wa kanu lana, dan mereka selalu salat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan salat, menunaikan zakat, dan wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim alaihissalam akhirnya meninggalkan Babilonia teman-teman sekalian dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah. Dan Sarah alaihissalam tidak punya anak, karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Babilonia ditinggalkan, hijrah ke Palestina, gitu kan. Tinggal di Palestina, dan ini menandakan Palestina masuk dalam lokasi dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim AS punya 3 lokasi. Babilonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah Namrud tidak mau beriman dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestina. Kemudian di Palestina lah banyak orang yang mengikuti risalah Nabi
Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. Kemudian dan dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian beliau disuruh ke Mekah. Nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah, dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali. Ya, kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan, dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekatin nanti oleh prajurit-prajurit. Jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh, semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul, tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim AS tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah AS masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu, mau mendekati. Sarah AS berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, gak bisa bergerak.
Waktu dia mau jama, nggak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak. Dia sudah mau jama berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya nih. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini, orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami. Dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam, nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jama Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Kaku sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan? Keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Keluar Sarah alaihissalam, merasa aman dikeluarkan, tapi raja ini ketakutan. Raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati nih. Ini stroke gak ada lagi, tadi kan dia bisa minta disembuhin. Maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak dinukil adalah ini memang hamba sahaya terbaik, wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. Hadiahkan kepada Sarah, dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Umur Hajar alaihissalam dan madunya nanti tentunya adalah Sarah alaihissalam ini setengah umur. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya. Kemudian umur waktu dinobatkan jadi nabi, waktu tadi dinobatkan jadi nabi Babilonia, kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah, kemudian keluar ke Palestina. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya Hajar setengahnya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi wassalatu wassalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar sekarang 30 tahunan setengah. Maka Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah karena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dibebaskan dari keterbudakan lalu dinikahi, dalam 1 tahun punya anak namanya Ismail. Lahir dari Sarah ini, gitu kan? Maaf, dari Hajar. Makanya waktu Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir, kata Amr bin As dalam suratnya untuk Raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam, diterangkanlah Islam panjang lebar, dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan Nabi kami. Kata orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti, asli Mesir, dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, nggak ada hubungannya. Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, adalah orang Mesir.
kakeknya menikah dengan orang Mesir, Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir. Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail alaihissalam lebih besar ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun selisih dengan Ishak alaihi wassalatu wassalam.